Di sini ya'kulul hasanat kama takulun naru al-hatabah. Ulama mengatakan ketika kamu menginginkan orang lain nikmatnya hilang, maka yang terjadi adalah sifat itu akan memakan kebaikan kamu sebagaimana api memakan kayu bakar yang kering. Wong kita ingin nikmat dia yang hilang, malah kita yang hilang. Apa yang hilang, Pak? Yang hilang pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, syukur tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita, nikmat salat berjamaah, berdoa bersama-sama, datang ke rumah Allah taala sama-sama, dan kita melanjutkan dengan kita mengaji sama-sama, menuntut ilmu dengan harapan agar kita menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi untuk beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan besar semoga kita hari kiamat diingat oleh beliau, disyafaatinya sehingga selamat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, khusus segala pengurus Masjid Darul Hikmah, bersama kita melanjutkan kajian kita pagi hari ini dengan judulnya Al-Ain Al-Hasad, yaitu tentang penyakit hati yang namanya hasad. Penyakit hati yang namanya hasad, yang mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan, am yahsuduna an-nas ala ma atahumullah min fadlih. An-Nisa ayat 54. Allah menerangkan, menyatakan apakah manusia itu akan ada yang hasad kepada orang lain atas apa yang Allah berikan kepada mereka daripada karunia-Nya. Ini ayatnya. Jadi Allah Ta'ala tuh kayak menanyakan, kok bisa aku yang ngasih kepada seseorang itu lalu kamu atau mereka hasad kepadanya? Maka itu penyakit yang parah, Pak, karena seakan-akan dia menyalahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah salah kasih. Kenapa kasih dia kok enggak kasih ke saya begitu? Padahal Allah taala itu punya hak mutlak untuk tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya'. Allah yang menjadikan seorang itu raja, juga Allah yang mencabut kerajaannya. Allah yang menjadikan dia mulia, juga Allah yang menghinakan. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala, karena dia pemilik dunia dan pemilik segala isi-isinya. Maka karena ini milik Allah, dunia ini milik Allah, Allah pemiliknya, ya terserah Allah lah, kan? Mau ngasih kepada siapa, mau ngambil lagi, karena juga punya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mempunyai sifat hasad itu penyakit afal hasadu mazmum. Penyakit hasad itu adalah tercela, wa sahibuhu mazmum. Pelakunya, sifatnya itu adalah sifat tercela, pemilik sifat itu mazmum, selalu galau, selalu risau, selalu tidak tenang. Ibnu Athaillah mengatakan la tastaghrib huqu'al aqdar. Kata beliau, dunia ini sementara, tidak usah bingung, tidak usah susah katanya. Fokus kepada tujuan untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang nih, Pak, mencari sesuatu yang tidak pernah Allah ciptakan, yang nggak akan dapat, ya kan? Kata Syekh Ja'far Shadiq mengatakan, man talaba ma lam yukhlaq at'aban nafsahu ma lam yarzuq lam yurzaq.
Ada orang-orang yang mencari sesuatu yang tidak pernah Allah ciptakan, maka akhirnya telah melatihkan diri dia sendiri dan tidak akan mendapatkan selama-lamanya. Mencari sesuatu yang tidak ada, pasti nggak akan dapat, pasti bingung. Kan kita ini mencari supaya dapat. Kalau yang dicari tidak ada, pasti kita bingung. Ada manusia itu yang mencari apa yang Allah tidak pernah ciptakan. Apa diantaranya? Kata alim ulama, dia mencari ketenangan hati, tapi hatinya rusak. Dia tidak bisa. Dia ingin tenang ibadahnya, ingin khusyuk ibadahnya, tapi sifat iri dengkinya bergejolak di hatinya. Dia tidak bisa. Allah nggak menciptakan. Ketika ada hasad, Allah tidak ciptakan ketenangan jiwanya. Ketika hasadnya pergi, baru ada ketenangan dalam jiwanya, baru ada kekhusyuan dalam ibadahnya, baru ada keikhlasan dalam diri dia. Jadi orang yang punya sifat hasad itu nanti nggak akan tenang. Wong dunia sangat sementara, harus fokus kepada tujuan hidup, untuk apa Allah ciptakan kita akan kemana. Namun ada orang yang punya penyakit hasad, dia akan bingung, Pak. Kan jadi nggak dapat apa-apa. Waktu kita sebentar, entar lagi berangkat. Yang sebentar menjadi bingung. Orang bingung itu kan tidak bisa apa-apa, Pak. Naik motor bingung, bisa kecelakaan. Makan bingung, tidak makan-makan, kan pikiran dia. Nah sekarang ini penyakit yang kata alim ulama sumbernya al-ainu, daripada salah menggunakan mata. Apa itu hasad, Bapak Ibu? At-tamanni, tamanni zawalis ni'mati an sahibiha. Hasad itu adalah keinginan di hati agar orang lain itu nikmatnya hilang. Baik itu nikmat berupa nikmat agama ataupun nikmat keduniaan. Maunya hati, mata melihat si fulan punya sesuatu, tetangga punya sesuatu, ponakan punya sesuatu, sepupu punya sesuatu. Entah itu nikmat keduniaan, harta, pangkat, kedudukan, nama, atau nikmat agama. Rajin sholat, rajin ngaji, rajin zikir, rajin sedekah, rajin ke masjid, rajin tahajud, rajin puasa, semua rajin. Ketika kita mata melihat nikmat itu, kepengin agar itu hilang, itu namanya hasad. Ketika kita buat demikian, maka yang hilang pertama adalah semua kebaikan kita. Nah, itu pula. Karena alim ulama mengatakan di sini, ya'kulul hasanat kama takulun naru al-hataba. Ulama mengatakan ketika kamu menginginkan orang lain nikmatnya hilang, maka yang terjadi adalah sifat itu akan memakan kebaikan kamu sebagaimana api memakan kayu bakar yang kering. Wong kita ingin nikmat dia yang hilang, malah kita yang hilang. Apa yang hilang, Pak? Yang hilang pahalanya. Berarti dia orang yang gagal. Yang kita inginkan seanu tuh mungkin dunianya hilang, anaknya sakit, pangkatnya turun, duitnya hilang, ibadahnya tidak rajin lagi, itu maunya kita hilang. Ternyata yang hilang pertama adalah semua amal kebaikan kita. Begitu parahnya. Ya, karena kita ngerti Bapak Ibu bahwasanya amal zahir hati yang menentukan. Kita sholat, kita sedekah, kalau bilang hati bilang tidak ikhlas, tidak jadi kan? Berarti kan hati kan? Ria, sombong, ada amal yang sedikit, tangan cuman narik tangan orang baik, daripada yang jatuh diangkat. Kata hati dia, ya Allah, aku sekarang narik tangan dia dari jatuh, besok di hari kiamat tarik tangan itu dari neraka-Mu ya Allah. Amal dia kecil, nolong supaya dia ditarik. Ada semut terjebur sungai, ya kan? Semut di gelas kita keluarkan, ya Allah, kecil amal cuma menyelamatkan semut, tidak akan masuk koran, tidak akan masuk, tapi masuk berita akhirat itu, Pak. Ya Allah, aku angkat semut daripada air ini, tolong besok aku angkat daripada tenggelam dalam dosa pada hari kiamat. Amalnya kecil tapi hatinya betul, maka bisa dia selamat.
Nah, ketika hati sebagai penentu ikhlas dan tidaknya, karena Allah dan tidaknya, diisi dengan penyakit namanya hasad, maka hatinya rusak. Kalau hatinya rusak, ibarat suis motor itu rusak, motor tidak bisa dipakai. Maka penyakit hasad yang ada, hasad, iri, dengki di hati, itu akan merusak semua amal baik, kayak mana api membakar kayu bakar, habis. Kayu yang besar jadi abu, besar kayu abu kebakaran. Apalagi hutan yang lebat minta ampun itu Bapak Ibu, yang subhanallah bisa jadi debu karena sebatang korek api. Lempar sedikit maka selesai. Maka korek api itu ada bagus pula orang dulu ilustrasi, dah. Korek api bersusun, Pak. Bersusun katakan 10 biji. Lalu yang satu kebakar, yang kedua akan ikut kebakar, yang ketiga ikut kebakar. Kapan yang enggak kebakar depannya? Karena yang keempat menurunkan egonya, turun dikit, maka selamatlah galau-galaunya, Pak. Tapi kalau semua, enggak, aku tetap tegak katanya, maka semua korek api akan terbakar. Ketika ada yang turun, maka yang terbakar korek api 1, 2, dan 3. Karena yang korek api yang keempat turun, dia enggak kebakar, 5-10 tidak terbakar. Itu namanya menundukkan pandangan atas nikmat orang lain. Aku enggak bisa senang Pak Ustadz, yang ada hati itu panas. Yang ada hati itu kebakar, tidak, tapi panas. Caranya gimana? Tundukkan pandangan, kayak korek api itu turun. Tidak selamanya maju itu menang, Pak. Pernah tarik tambang, Pak? Untuk menang maju ke mundur? Kalau maju kalah lah. Orang tarik tambang 5-5, ya kan? Ada garis tengah. Untuk menang harus mundur, tarik ke belakang. Kalau maju kalah dia. Ternyata nggak selamanya menang itu harus maju, tapi harus mundur, Bapak Ibu. Pas waktu itu lagi susah, penting tarik tambang, ya kan? Gampang-gampang tambang nikel, tambang emas, apa tarik tambang jadilah, jadilah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, nah sekarang kita kadang tidak terasa. Aku tidak ada Pak Ustadz, aku nih termasuk tidak ada isi, tidak ada iri Pak. Kata Pak Yai Husiran almarhum, ya setiap kita adalah dokter kita sendiri. Setiap kita adalah dokter kita sendiri. Tadi itu Pak, iri itu kan sesuai profesi, tak? Ya kan? Seorang ustadz dengan ustadz, pedagang dengan pedagang, petani dengan petani, pekebun dengan pekebun, jual konter api dengan konter api. Kau berdua hati-hati gak? Sama-sama ngerekam, saya bilang kan? Sama-sama apa? Ngerekam. Tidak mungkin petani iri dengan pedagang, pedagang iri dengan ustadz, ustadz iri dengan petani, tidak ada nyambung. Biasanya tuh pedagang iri dengan pedagang. Sama-sama buka lapak, sama-sama buka lapak. Nah di situ Pak, di situ kita kakak beradik, satu bapak satu mama. Nah di situ letak irinya Pak. Ketika mak bapak meninggal, berebut warisan. Maka kita orang tua harus pinter-pinter kadang-kadang Pak. Tidak ada salahnya. Sebelum kita meninggal, lah dibagi galau harta itu Pak. Biar tidak ribut, biar tidak ribut. Dibagi, selesaikan. Boleh bagi rata. Kalau sudah meninggal, bagi waris tidak boleh bagi rata. Anak lanang 2 bagian, anak cewek 1 bagian. Tapi yang menyebabkan bapaknya meninggal, tidak dapat bagian sama sekali itu Pak. Daripada ribut, bagi rata sebelum meninggal. Sebelum meninggal. Jadi orang tua sebagai amanah pemegang daripada biasanya ribut tuh Pak. Baik harta tuh 1000, apalagi 1 juta, ribut tuh lah. Karena apa? Ikhlas saling memberi itu berat. Yang mudah tuh menerima. Kalau ngasih itu berat, kalau nerima itu mudah. Ilmunya beda, umurnya beda, pekerjaannya beda, teman-temannya beda. Walaupun kita kakak beradik, maka akhlaknya juga berbeda. Nah, kita
Lah mati belum ditahlilin, anak lah berebut harta, lah berebut harta. Akhirnya kita mati tidak ada yang sedekah. Apa kata anak? Bapak mak tak pernah ngajari, tak pernah ngajari, sudah sengsara deh. Maka Bapak Ibu rahimakumullah. Nah sekarang jadi penyakit hasad dari mata, Pak. Kurang pintar mengatur mata. Nah supaya penyakit itu tidak kena. Nah, ini apa Pak rumusnya? Ayo, apa Pak rumusnya dak? Nah, kalau kita melihat nikmat orang lain, anak kita di TK sama-sama pintar mah satu kampung 3 orang di TK tuh, tidak mungkin juara 1 semua, tidak mungkin pintar ngaji semua, mesti ada yang juara 1, 2, dan 3. Ketika kita melihat orang lain dapat nikmat, supaya kita nggak terserang penyakit hasad, lidah kita pastikan mengatakan Masya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, atau mengatakan Masya Allah tabarakallah, atau Masya Allah Allahumma barik lahu, Allahumma barik lahu, atau barakallah, semoga Allah memberkati apa yang engkau miliki, doa baik, atau Masya Allah. Artinya apa? Itu adalah kehendak Allah. Kita pun mengakui, menyetujui, meridhoi dia punya itu, dia bisa itu, Masya Allah, itu sudah kehendak Allah. Aku tidak boleh protes. Kalau protes, punya dia semakin meningkat, yang hilang pahalaku, kita yang rugi, Pak. Ya, dengar ceramah bilang Masya Allah, nampak tetangga kita anaknya juara 1, walaupun kelas TK, kelas apa? Jangan dihina. Alah TK sudah cek iya. Tapi kan mahal 3 juta juga, 3 juta. Kayak wisuda S1 3,5 juta, ke TK 3 juta sama. Haram enggak Pak Ustaz? Ya tidak lah, yang penting ikhlas, jangan ribut. Yang ribut tuh karena anak TK mau wisuda, laki bini ribut, itu yang haram. Itu yang haram. Kalau lagi tidak ada ribut, jangankan 3 juta, 10 juta halal. Tapi jangan ribut. Yang kalau buntutnya ribut, nah itu yang jadi masalah. Lidah kita biasa Pak mengatakan Masya Allah, itu adalah obat daripada penyakit mata yang kadang melihat nikmat orang lain itu lebih. Kalau kita bilang Masya Allah, itu pertama kita terjaga dari penyakit hasad, iri dan dengki. Berarti apa? Kita sudah menyelamatkan pahala. Itu wajib Pak. Kalau ibadah itu wajib, menjaga pahala lebih wajib. Lebih wajib Pak, lebih wajib. Karena itu mata uang akhirat, bertukar di situ Pak. Ibarat duit, sakit beli obat, bisa lapar beli makan. Besok untuk bertukar nikmat kubur sampai surga itu dengan pahala. Kau punya pahala apa? Pahala sholat, niha pilihannya. Pahala sabar, niha pilihan bidadarinya. La ilaha illallah. Ini pahala tahajud, niha pilih lampu yang mana, yang 1 juta watt atau 2 juta watt. Masya Allah, tergantung pahalanya. Nah kalau kita beribadah, cuman kita tidak hati-hati menjaga hati kita, sehingga hati terjangkit penyakit hasad, iri dan dengki, akhirnya diberi duit, duitnya diambil tuyul, duitnya hilang, duitnya habis. Tuyul itu ada apa tidak? La ilaha illallah, ambil duit itu Pak. Kalau di zaman Nabi, Sayyidina Abu Hurairah asal mula dapat ayat kursi kan gitu tak? Asal mula ayat kursi didapatkan oleh Abu Hurairah, diijazahi oleh Nabi SAW. Hurairah punya simpanan kurma di rumah dia. Ya malam ada yang ngambil diam-diam, ketangkap. Ditangkap, aku lepaskan aku wahai Abu Hurairah, aku ini orang miskin, ini untuk makan bini anak-anakku, katanya. Dilepas. Besoknya Nabi tanya, apa cerita di malam? Nabi tahu Pak. Cerita apa tadi malam? Ada orang datang ya Rasul, ngambil kurma. Dia itu setan, masih ngambil lagi. Malam kedua datang lagi Pak. Datang lagi. Ini asal mula tuyul, asal mula ngambil duit, ngambil makanan. Yang kedua datang lagi, ketangkap lagi saudara. Beliau ini bisa nangkap maling Pak. Kenapa? Rajin tahajud. Rajin apa? Suka bangun malam.
Kita sekarang semua hilang. Kenapa? Iya, bangunnya pada subuh, tidur kayak orang mati. Iyalah, kan? Kebakaran sudah habis galau-galau. Zaman itu, subhanallah, kok maling gampang ketahuan? Karena ahli rumahnya suka bangun malam, Pak. Begilir, bangun malam tuh begilir ganti-gantian. Sehingga siapa yang datang, mau tamu malam atau tamu diundang, semuanya welcome ketahuan. Hari kedua ketangkap lagi. Aduh, maaf, akan aku ini untuk anak bini makan. Lo lepaskan. Sampai Nabi pun tanya, Abu Hurairah dari malam ada kasus lagi ya? Iya ya Rasul. Dia datang lagi itu. Dia tuh bohong. Malam ketiga datang lagi. Kata Biro, tak bakal aku lepas, tak bakal aku lepas. 2 kali kena bohongin. Tangkap yang ketiga, lepaskan aku, tidak bisa kau bohong. Karena Nabi bilang kan kau bohong. Gini kata setan tuh, kalau engkau ingin selamat daripada kejahatan kami, para setan, para jin, maka rumahmu sesuatu yang kau simpan sebelum tidur baca ayat kursi 1 kali. Maka itu akan menjadikan kami tidak bisa ngambilnya lagi. Yang ngasih tahu kehebatan ayat kursi untuk mencegah setan tuh ya jin dewek, Pak. Pak Ustaz, berarti itu tidak sah ilmunya. Jangan kayak gitu, jangan kayak gitu pengajian gitu, enggak. Jadi begitu tingginya derajat sahabat Nabi di hadapan Allah, setan yang jahat pun mengajarkan ilmu kepada dia. Zaman itu kan orang hobi, Pak. Dakwah itu hobi, ngajak baik itu hobi. Suara kebaikan terdengar di gang-gang kota Mekah dan di Madinah. Suara ajak mengajak itu sampai ke gang-gang terkecil. Sampai petani pengembala domba di tengah hutan sedang mengembalakan dombanya. Lalu ada serigala, dalam hadis itu kan, dalam syairnya, serigala ngejar domba, tangkap, bawa pergi. Kata petani itu dikejar, itu serigala. Apa kata petani itu? Kejar, berhenti serigalanya. Kata serigala, ngapo? Ini kan rezeki aku. Ginilah cara aku makan. Aku tidak bisa beli, tidak bisa ternak kambing, tidak punya toko. Ya ginilah cara kami makan tuh ya kayak gini. Jangan dibilang maling, jangan dibilang memang ini kerjaan kami. Masa kami nak ternak domba dulu? Tidak bisa lah. Nak buka warung dulu? Tidak bisa lah. Kata serigala tuh, ini rezeki aku. Apa kok ganggu? Kata orang tuh, ajib. Serigala bisa ngomong. Kata serigala, lebih ajib lagi kau katanya. Kenapa? Di Madinah sudah ada utusan Allah ngajak ke surga, engkau masih ngurusi domba. Di Madinah sudah ada orang ngajak ke surga, Allah sudah lahir, sudah muncul, sudah diangkat, ngajak ke surga, ngajak selamat. Engkau masih sibuk ngurusi domba katanya. Kau lebih aneh lagi katanya. Langsung terdiam orang itu, ambillah domba ini pergi ke Madinah, masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Nabi juluki, wahai orang yang didakwa dengan seekor serigala masuk Islam. Subhanallah. Begitu kuatnya ajakan baik, ajakan selamat ketika itu, sehingga setan pun, jin pun Allah tundukkan. Ingin Pak, Allah bukan sanad dari setan, bukan. Jin pun Allah tundukkan untuk menjaga harta makannya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terjaga begitu. Itu kata alim ulama, tuyul tu aja, tuyul tu. Nah, itu tuyul yang tidak nampak, tuyul yang nampak banyak. Siapa? Anak kita dewe. Tidak terasa duit di kantong muncul mata, tidak ada. Lah disikat anak, disikat anak, tidak jadi galau-galau. Jadi Bapak Ibu Alhamdulillah kembali. Jadi kalau ingin aman, baca ayat kursi Pak, baca ayat kursi. Akulah baca Pak Ustadz, hilang juga, hilang yo. Akulah baca, hilang juga. Allahu Akbar. Inilah manusia itu Pak. Mintanya cepat. Mintanya apa? Mintanya cepat. Sedangkan cepat itu bukan di dunia, dia bilang. Coba Bapak ke rumah sakit tuh, Pak dokter minta obat, minum langsung sembuh. Kau ini gila, waduh. Mana ada sih bilang. Ini 3 hari minimal kau minum pagi siang sore. Enggak Pak dokter minta obat langsung sembuh. Kau ini gila, waduh.
Pergilah sana. Tidak bisa. Ya berobat dulu. Nanti tengok ceknya. Jangan-jangan salah obat. Akan betul salah obat, salah proses. Dalam Al-Quran, Allah menciptakan langit itu 6 hari, Pak. 6? Ngapa tidak sedetik deh selesai, dia bilang. Nah, itu cara kita berpikir kan. Ngapa nak 6 hari, kan katanya Allah Maha Kuasa. Allah nak ngasih tahu dunia ini tempat kesabaran. Bukan Allah tidak bisa. 6 hari diciptakan. Lamonian. Dan bukan begitu. Bukan Allah tidak bisa. Kun fayakun sedetik dunia jadi. Kun fayakun sedetik dunia runtuh pun bisa. Kenapa pakai beberapa hari? Allah ingin mengajarkan kita supaya bersabar. Karena yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini umat disayang minta ampun. Waktunya dikit di dunia ini. Tapi kalau engkau punya sifat sabar, engkau punya simpanan akhirat tanpa batas, unlimited. Ibarat duit tidak berseri, Pak. Yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang ibadah, orang yang sakit, orang yang kena musibah, terus dia bungkus dengan sifat kesabaran, tidak nyalakan Allah, tidak keluh kesah. Kalau kita orang tua, anak diam baik, kita nggak nyalakan siapa-siapa, nikmati saja keadaan itu, tetap dengan ibadah berzikir, ajrohum bighairi hisab, kita akan punya pahala akhirat yang tanpa batas. Kalau nak urutan, Pak, kalau nak hasil berdasarkan kerja, kita sudah terlambat, Pak, untuk jadikan kubur taman surga. Lah terlambat sekarang, Pak. Orang dulu tuh sebelum Rasulullah SAW, supaya kubur dia tuh aman dari taman-taman surga, ibadahnya ratusan tahun tanpa dosa. Umurnya ada yang 100, umurnya 300. Umat Nabi Nuh lebih 1000 tahun, supaya kuburnya tuh aman, ibadahnya ratusan tahun tanpa dosa. Gitu, bangun tidur nengok bini lah marah, bini nengok laki belum bangun lah marah, anak bapak ibu nengok anak belum bangun lah marah, belum apa-apa lah marah. Kapan kau sekolah? Lah pagi lah marah. Nah, cuman ini umat paling bungsu, paling kecil, Pak, paling kecil, dan nabinya kekasih Allah tertinggi, supaya waktu yang singkat nih terus mencukupi akhirat. Harusnya tidak bisa kalau upah bergantung kerja, tekor kita dah, tekor. Kalau upah tergantung kerja apa, kita tekor. Kalau kita nak dapat pahala tergantung ibadah, habis kita, Pak. Tidak ada yang selamat, tidak ada yang selamat. Tapi Nabi sudah minta dengan Allah, separuh penghuni surga umatku, katanya. Wah. Sedangkan Nabi itu bukan sikok, 124.000, Rasulnya 25. Tiap Nabi punya pengikut, dan Rasulullah minta dengan Allah, isi surga itu separuhnya kita. Bukan kita, Pak, ya? Maksudnya itu yo umat Nabi lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sudah mengiyakan. Wah, itu, Pak, untung. Separuh itu banyak, Pak, separuh itu banyak. Nanti kita secara lokasi beda, Pak, ya. Bapak sebelah mana surganya, kan? Di Muara Jambi apa kota Jambi, kan? Sebelah siapa surganya? Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar. Apa itu sabar, Bapak Ibu? Makna sabar itu ya tetap taat walaupun kepepet, tetap taat walaupun susah, tetap baik walaupun terzolimi. Subhanallah. Saya gampang menyampaikan, gampang. Semoga gampang juga mengamalkan, Bapak ya. Demi apa? Selamatnya akhirat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu punya seorang pembantu, Pak. Pembantu itu makan, minum, rumah, makan, minum, keluarganya dia yang kasih duit galau-galau. Bukan kasih upah saja, semuanya dikasih. Ternyata pembantunya itu menuduh anak Sayyidina Abu Bakar, istri Nabi, berbuat zina. Berbuat apa? Berbuat zina. Saya sampaikan, kalau aku pecat orang tuh, pecat hari itu. Pasing begitu tidak? Tuduh anak aku berbuat zina. Abu Bakar tidak, dikasih gaji 2 kali lipat. 2 kali lipat, Pak. Bukan dipecat, gajinya 2 kali lipat. Hikmahnya apa?
saking terima kasihnya ngajari aku sabar, pahala aku banyak, tidak ada rugi, aku kasih engkau gaji 2 kali lipat. Nah, sikok mandang dunia, sikok mandang akhirat. Sebab begitu kan sabar. Anaknya Ibunda Aisyah, istri Nabi, Pak. Istri, cerita singkatnya itu, nah, kita cerita dulu ya kan, aku bisa cerita ya. Kenapa kok dituduh zina itu apa? Hadisul Ifki di juz 18, ayatul Ifki. Jadi Nabi itu ketika berjuang mesti bawa istrinya, Pak. Pakai sekeduk, atau sekeduk, Pak. Sekeduk itu onta yang dikasih rumah punggung, itu sekeduk namanya. Nanti yang ke Mekah, nah, naiklah sekeduk, sekeduk. Unta yang dikasih rumah punggung itu sekeduk, sekeduk. Nah, ketika perjalanan jauh, pas istirahat, itu sekeduknya itu isinya istri Nabi, diturunkan. Untanya suruh duduk, diangkat, turunkan di bawah pohon. Ketika itu duduklah istirahat. Cuman karena Ibunda Aisyah ini orangnya tubuhnya tidak begitu besar, sekeduk itu diangkat dan diangkat, isi kayak terasa kosong. Beliau sudah keluar dari sekeduk itu, belum masuk, perjalanan berangkat, dia tertinggal di situ. Nah, Nabi itu kalau perjalanan itu, Pak, mesti ada orang yang di belakang, yang terakhir, jago-jago, jangan ada barang yang jatuh, ada orang yang ketinggalan ditemanin, ada yang paling belakang. Nah, begitu cara perjalanan itu, Pak. Nah, panitia di belakang, sesuatu ada yang ketinggalan, ya kan? Ketika lah berangkat, orang yang paling belakang sampai di tempat istirahat mereka, kok nampak seorang wanita, dan dia kenal ini Ibunda Aisyah karena pernah melihat wajahnya sebelum pakai tutup wajah. Oh, ditanya Ibunda Aisyah kenapa? Ketinggalan rombongan, akhirnya beliau dinaikkan untanya sahabat tadi sampai ke kota Madinah, terjebar fitnah Ibunda Aisyah dengan laki-laki lain. Nah, di situ, Pak, yang nuduh adalah pembantunya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi Abu Bakar orang yang pertama kali nginjak surga setelah para nabi. Itu kedudukan beliau, Pak. Orang yang pertama kali gunting pita surga itu, Pak. Subhanallah. Bukan gedung, nginjak surga pertama kali setelah para nabi. Subhanallah. Dari sekian manusia, dari umat Nabi Adam sampai hari kiamat, berapa miliar jumlah manusia itu, yang pertama kali nginjak surga adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena memang pahalanya unlimited. Subhanallah, tak berseri. Di antaranya apa? Sifat sabarnya tingkat tinggi. Bapak Ibu rahimakumullah, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan la tu'adu ni'amallah. Ganggu nikmat Allah dengan Allah urusannya. Kata Abdullah bin Mas'ud, jangan melawan nikmat Allah. Siapa yang beri melawan? Wahai Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, alladzina yahsuduna an-nasa ala ma atahumullah min fadli. Orang-orang yang punya sifat hasad, iri, dengki, dialah yang melawan nikmat Allah Ta'ala. Nah, itu, Pak, orang yang menginginkan nikmat orang lain itu hilang, dia sedang melawan nikmat Allah. Dia harus berhadapan dengan Allah, seakan-akan dia mengatakan Allah itu salah kasih. Sehingga kata alim ulama, al-hasudu adu ni'mati. Orang yang banyak sifat hasadnya, irinya, dia sedang memusuhi nikmatku, kata Allah. Terus mutasakhitun liqadai, dia marah dengan keputusan aku. Ghairi radin biqismati, tidak ridha dengan pemberian aku, cara aku bagi. 3 orang sifat hasad itu 3, kata Allah Ta'ala.
Pertama, dia tergolong orang yang memusuhi nikmatku. Yang kedua, dia marah dengan keputusan aku. Yang ketiga, dia tidak ridha dengan cara aku membagi. Wah, kalau gitu rekening pahalanya dibekukan oleh nol. Pahalamu dari nol kembali, nol kembali. Karena yang dia lawan itu adalah jadi masuk akal. Kalau sifat hasad mengeringkan pahala, mengkosongkan pahala. Karena yang dia lawan adalah keputusan Allah Ta'ala. Yang dia lawan itu dia tidak suka. Kenapa si anu begini? Kenapa si anu begitu? Tidak usah. Ada begini begitu bilang Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu sudah kehendak Allah. Aku tidak punya daya, tidak punya upaya. Aku pun dikasih, dia pun dikasih. Kami ini sama-sama dikasih. Itu cara mengobati hati kita. Dia dapat segitu, Allah yang ngasih. Aku dapat segini juga Allah yang kasih. Sama-sama dikasih oleh Allah. Dikasih kok ribut, Yang biasanya ribut, Pak. Itu anak kecil namanya, Pak. Kalau kita orang tua tidak, dikasih diem. Kalau anak kecil dikasih apa? Anak kakak kasih 10, adik 5.000, adik 2.000, ribut dah tuh. Ribut tuh, Pak. Orang dikasih kok ribut, bilang. Orang dikasih kok. Itu anak kecil namanya. Oh dikasih, dikasih kok ribut. Dibilang terima kasih, selesai. Nggak pernah ribut. Nah, gitu, orang tua tidak ribut, Pak. Itu kalau dikasih duit, ya kan? Duit kan. Cuma sekarang kadang-kadang kita lepas kontrol, lupa akhirat, sehingga apa? Penyakit hasad, iri, dengki bergejolak dalam hati kita. Hukumnya haram, Mbak ya. Ulama mengatakan al-hasadu awwalu dhanbin usiyallah bihi fis sama' wa awwalu dhanbin usiya bihi fil ard. Penyakit hasad itu merupakan penyakit pertama di langit, juga penyakit pertama di bumi. Yang di langit siapa pelakunya? Iblis hasad dengan Adam. Di bumi apa? Anak Adam, Qabil hasad dengan Habil. Masalah bini, masalah apa? Masalah bini si anu cantik, bini aku jelek. Padahal yang dibilang cantik itu adalah saudara kembar dia. Nabi Adam punya anak kan lahir kembar tuh, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, ya kan? Maka cara nikahnya ketika itu silang. Yang ini kakak laki-laki nikah sama adik yang perempuan, yang kayu perempuan nikah sama adik laki-laki. Takdir Allah Ta'ala kembarannya kau jelek, gimana? Ya, tidak ada cantik nian, Pak. Mungkin nilainya 60-70 lah, nak. Ya kan? Kalau bini gitu kan 100 lebih, 100 lebih. Tapi kalau sudah pakai bedak 100 lebih lah pokoknya itu kan. Lebih lah, lebih kurang lah, ya Bu. Ketika itu dia enggak setuju. Artinya tuh siapa namanya? Habil bininya lebih cantik, istrinya lebih cantik. Masih Qabil tidak terima, dibunuhnya, Pak. Pembunuhan itu karena masalah hasad. Maka kita ingin selalu, Pak, selalu ingat Allah, selalu kembalikan kepada Allah. Apapun yang terjadi, selalu ingat Allah, kembalikan kepada Allah, biar kita nggak merusak diri kita sendiri. Kalau tidak gitu, semua salah kecuali saya. Wah, benar ya? Benar. Maka penting ingat Allah dan kembalikan kepada Allah, Pak. Ini kalau enggak, itu yang tua-tua, nah, iri sama yang tua-tua, yang muda sama yang muda, Pak. Kalau terbalik itu jarang. Maka jaga mata kita dan lidah kita, mudah mengatakan Masya Allah. Iya. Karena di sini dikatakan kan itu sudah Allah yang ngasih, Allah yang jatah. Kenapa kita protes? Nah gitu. Karena la haula wala kita ini dapat sesuatu bukan karena kita kerja, tapi murni daripada Allah. Karena adalah haula wala quwata illa, itu kan kita yakin tidak, Pak, sampai mati kan, bahwa sehebat apapun kita, Nabi Daud yang bisa wa'alanna lahul hadid, bisa melenturkan besi. Nabi Musa
bisa merubah tongkat jadi ular. Kalau mulutnya ngangok, piramida Mesir itu bisa ditelannya, Pak. Lautan pun terbelah. Tetap mengatakan la haula wala quwata illa billah. Nabi Sulaiman yang kerajaannya itu mobilnya angin, tentaranya manusia, jin dan hewan-hewan buas. Keren ya? Keren habis, Pak. Tidak tanggung-tanggung. Jangannya bahasa Inggris, bahasa semut pun paham. Mana apa? Dari orang putar sekarang, kan tidak bahasa semut. Pening pula yang ada. Pening. Juga cara mesir semut. Nah, buat di YouTube tuh. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang baca beliau semutnya lari, kalau gitu kerangkang yang datang. Kerangkang yang datang tuh, Pak. Bahasa semut pun paham. Kerajaannya tuh wa Allahu Akbar. Subhanallah. Sudah doa enggak? Sudah minta sama Allah, minta kerajaan yang tak terkalahkan sampai hari kiamat. Memang Allah kasihnya, Pak. Allah kasihnya. Walaupun begitu, apa kata dia? Liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua ini dia bilang, kehebatan ini ujian dari Allah. Allah ingin nengok aku syukur apa tidak. Itu dia bilang. Tidak bilang wah, tidak bilang. Tidak bilang wow, aku keren. Tidak ada. Lihat di Quran tuh surat An-Naml, liyabluwani aashkuru am akfur. Aku dikasih kerajaan, kekuatan, terus pemerintahan. Lihat, Allah ingin menguji aku bisa bersyukur atau tidak, tambah taat atau tidak. Dan dia mengatakan hada min fadli rabbi di Quran. Ini semua fadlun, karunia. Kalau lafaz fadlun di Quran ada kan mannun, anugerah. Ada fadlun juga anugerah. Ada kasbun, pekerjaan. Bedanya kalau fadlun dengan fadlun itu apa pekerjaannya? Artinya apa? Dikasih tanpa kita usaha kita, murni dari Allah 100%. Itu namanya fadlun. Kalau lihat di Quran adalah fadlun dengan fadl Allah. Karunia Allah artinya itu murni dari Allah 100%. Manusia itu la haula wala quwata illa billah. Nabi Sulaiman dapat kerajaan, manusia tertundukkan, jin pun jadi baik, hewan buas pun jadi baik. Allahu Akbar. Yang katakan hada min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku, bukan karena aku pintar. Sekarang kita tidak mungkin sekaya itu, dah, ya kan? Tidak mungkin kan? Karena Nabi SAW pernah ingin menangkap jin, ingin ditangkap jin tuh, lalu diikat di masjid Madinah, biar semua orang tahu nih bentuk jin. Subhanallah. Coba Nabi lepas, teringat ayat Al-Quran, Nabi Sulaiman, la yanbaghi li ahadim min ba'di. Nabi Sulaiman telah, ya Allah beri aku kerajaan, kekuasaan yang setelah aku tidak ada yang punya itu. Wah gitu. Di antaranya menundukkan jin. Nabi SAW menghormati doanya Nabi Sulaiman. Sulaiman bisa menundukkan jin. Jin dia lepas. Menghormati doa kakak kelas, seniornya. Kalau aku ikat dia nampak, berarti nanti Nabi Sulaiman menundukkan jin, aku juga bisa. Maka menghormati senior, dilepaskan. Kalau bukan doa Nabi Sulaiman, laku ikat jin ini di masjid Madinah, di tiang masjid, ditampakkan sebenarnya bentuknya jin, Pak. Kalau sekarang tidak boleh dibentuk jin di mana-mana ada, ya. Suami nengok bini jin kalau-kalau, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Termasuk pakaian, Pak, ya. Memang dalam sebagian kitab itu pakaian yang dipakai itu memang ada larangan menggantungnya, Pakaian itu dilipat memang. Lah dipakai itu dilipat di bawah, bukan digantung. Kalau digantung memang dipakai jin, Maka ketika pakaian itu dipakai jin, kita pakai, kita pun kejinan, gitu kan? Apalagi kalau jin yang dia pakai, lah tanah jin dia pakai pula, Pak. Pantas kejinan, bukan celana manusia. Jadi memang adabnya baju itu kan kita pakai nih, lalu kita gantung kan karena mau pakai lagi kan, itu bukan digantung, tetap dilipat, taruh di bawah. Baca doa Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa, dilipat, bukan digantung. Pak Ustadz, aku lah beli gantungan banyak lah, ya.
Aku jual hanger Pak Ustadz gitu kan. Aku tidak membahas itu, tidak ada bahas. Yang jelas kalau bisa ke depannya kita nih, semakin ke depan semakin tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin menundukkan Allah Subhanahu. Jangan nyuruh Allah memaklumi kita ini yang memaklumi Allah taala. Ke depannya Pak, enggak usah mendadak nih balik dibuang tuh jangan. Makan rumah dibuang jangan kayak gitu, jangan ya gitu. Terpaksanya ada rumah dipakai masuk rumah baca kulhu falak anas, baca salawat assalamualaikum, pakai baju baca doa lapar doa sehingga unsur-unsur jinat tidak gabung ke rumah kita sehingga anak kita semuanya berakhlak. Alhamdulillah hari ini krisis akhlak. Jangankan anak kadang Mbak, yang tua yang muda gitu akhlaknya lah hilang, lah gampang hilang Pak. Saya pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga jaga kita Allahumma amin. Terus kata Sayyidina Abu Darda, setelah kita bilang Masya Allah, apa supaya kita tidak terjangkit penyakit hasad? Ma aksaru abdun dzikrul maut, adalah dengan banyak-banyak mengingat saya entar lagi mati. Tidak ada waktunya hasad, tidak ada waktu iri dengki, tidak ada waktu membenci. Karena apa? Saya entar lagi mati. Entar lagi apa? Mati itu Pak. Sama, ini rumus kalau Sayyidina Luqman. Setiap kita ini cinta kebaikan, juga punya bibit cinta keburukan. Tinggal suasana apa yang menentukan itu Pak. Ya, kalau di situ ibunya berkerudung galau. Keluar siko, Masya Allah Mas ya. Tengok tidak, tengok tidak tengoklah. Setiap kita nih ada nafsu, ada akal, ada putih, ada hitam, ada malaikat, ada setannya Pak. Nah, supaya ningkat taatnya, subur taatnya, dan mati lalang keburukan di hati kita dengan sering-sering ingat mati. Ini kadang-kadang dibantah. Ayo Pak Ustaz, kalau ingat mati kapan nak kerja? Kalau ingat mati kapan nak kerja? Siapa yang larang kerja lah, milikilah dunia. Oh mati juga mati. Kuasailah dunia itu. Tapi ingat tak boleh lupa mati. Karena kalau kita lupa mati, kerja, sembahyang tidak, cari duit, zikir tidak. Kerja terus siang malam lembur iyo, tahajud tidak, akan salah kalau yang salah itu bukan lemburnya, bukan kerjanya. Kenapa kerjaanmu menjadi sebab engkau meninggalkan Allah? Kan ulama sepakat, tanda kerjaan saya berkah, tanda anak saya berkah, tanda laki bini saya berkah, tanda rumah saya berkah. Apa? Pekerjaan saya itu tidak menghalangi sholat saya, tidak menghalangi saya ke masjid, tidak menghalangi saya tahajud, tidak menghalangi saya berbagi. Pegang itu Pak. Kalau sudah terhalang, terserah mau gaji sehari 10 juta kek, gaji sehari 20 juta kek, karena mentogel ya. Terserah judi online tuh mau gaji berapa sehari. Kalau sebab kerjaan tuh sembahyangnya masbuk, zuhur dikejarkan di waktu asar, bukan masbuk lagi, matruk namanya, ketinggalan. Kalau subuhnya digabung ke duha, zuhurnya digabung ke asar, maghrib disambung ke isya, sudah itu kerjaan sumber masalah, tidak ada kebaikan di dalam. Teruskanlah, bakal jadi antu kalau. Ngerti tuh Pak? Itu ukurannya Pak. Selagi aku cuman tukang becak Pak Ustadz di Jawa, cuman tukang kuli angkat batu bata. Gimana sholatmu? Terjaga Pak Ustadz. Pengajiannya terjaga Pak Ustadz. Tahajud, alhamdulillah Pak Ustadz, tidak pernah alpa. Sesungguhnya kerjaanmu itu bukan penghalang taat kepada, terus kerjakan. Di dalamnya ada keberkahan. Walaupun cuman becak, karena di Jawa itu banyak tanah datar. Kalau becak di Jambi mati yang becak itu Pak. Mati jual. Kenapa? Tanyanya gini Kalau di Jawa itu datar, maka becak itu hanya kalau di Jambi, coba pakai becak. 2 hari putus kaki itu. Tanjanya tuh tinggi pas nurun, mana ngeremnya bilang.
becak dayung bukan becak motor. Ganti nggak usah, nggak usah ganti, teruslah becak, nggak masalah. Karena becak itu pekerjaanmu tuh tidak mengganggu kamu dengan Allah Ta'ala. Terus itu lebih baik. Nanti kalau kau ganti ingin mencari duit lebih, artinya pahalanya berkurang, berkurang. Bukan berarti kita tidak boleh kayo, jangan, itu salah. Yang tidak boleh itu tidak boleh sembahyang karena ingin cari kayo, ingin cari. Sakit gitu juga Pak. Yang penting itu bukan sembuh, yang penting itu taat. Ngerti Pak ya? Sembuh itu nomor 2, taat itu nomor 1. Ada dulu kata mak-mak kita dak, kalau apa mata gua bengkak, kasih apa obatnya? Air kencing dak? Pernah dengar dak? Air kencing begini kan? Kayak dak ada insto dak ada roh tu, dak ada penetes mata, mana bisa? Kan hukumnya ndak boleh melumuri badan dengan najis. Orang itu maaf kencing dikeluarkan malah dibuat busap ke muka, dan tidak cocok namanya itu. Dikeluarkan tuh penyakit malah taruh di muka, tapi memang sembuh Pak. Saya tidak ngingkari sembuhnya, alhamdulillah sembuh Pak. Tapi kan tetap tidak baik karena sembuhnya menghasilkan dosa. Apa itu? Melumuri badan dengan najis. Orang kita hidup disuruh bersuci malah dia pakai najis. Sama tuh Pak. Allahu Akbar. Jangan kedukun Pak ya. Jangan apa? Jangan kedukun. Tapi Pak Ustaz, kalau udah kedukun tuh Pak Ustaz, besok hajatan hujan lebat Pak Ustaz. Nah sudah. Datangi pawang hujan supaya Sabtu gua Minggu terang. Dukun bilang apa? Turuti be, menyan kasih, ayam putih kasih 2 ya. Kasih 2. Biar hujan tertahanian. La ilaha illallah. Gimana mau nahan hujan? Nahan kencing beda bisa. Gimana? Nahan hujan ya? Tidak bisa. Tuh rata-rata kita pelakunya Bang. Supaya acara lancar. Cari pawang hujan. Panitia selesai. Panitia lengkap semuanya. Konsumsi lengkap. Antar undangan lengkap. Usul Pak RT dia bilang. Pawang hujan belum kita cari. Nah itu penting pawang hujan nggak boleh bilang. Tidak usah lagi begitu. Dah. Ada Yasin. Mau hujan mau hidup pokoknya alhamdulillah. Jangan bermaksiat kepada Allah, intinya itu. Intinya, alhamdulillah sukses. Udah hujan. Itu yang hebat bukan Allah lagi kata orang. Pawang hujannya hebat, dia bilang. Allah tidak ada lagi, dah. Tidak ada lagi Allahnya, dah. Si anu buat hajatan besar seminggu panas, seminggu apa? Seminggu panas. Nah, kok bisa? Iyo, datang ke pawang hujan tuh. Allah tuh hilang. Allah yang nahan hujan tuh hilang. Siapa yang nahan hujan? Pawang itu, Allahnya tidak ada. Mana bisa lah. Orang dia cuma gini-gini baik. Gini-gini baik. Kok bisa nahan itu? Mana rumusnya itu? Kalaupun tertahan tuh Allah yang nahan, bukan dia cuma gini-gini baik. Kalau laki-laki panas gini, ya. Kalau perempuan gini ya kan, atau nih laki-laki bencong beda ya gitu kan. Nah, jadi dengan laki gini panas, tidak bisa Pak. Saya ya bukan apa-apa ya sama-sama. Saya cuma menyampaikan ya, yang sudahlah, jangan berlanjut. Tapi Pak Ustaz manjur, saya nggak mengatakan nggak manjur, nggak kasih tek apa? Betul itu, air kencing ke mata, memang sembuh Pak, memang apa? Sembuh. Saya nggak mengatakan nggak sembuh, memang sembuh Pak. Ya kan? Tapi tetap salah, tetap apa? Tekor, tetap apa? Karena menghasilkan dosa kepada. Jadi dengan cara ingatlah mati supaya kebaikan bertambah, dosanya berkurang. Cukup Pak. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Panjang nih Pak. Ada yang tanya, aku yang tanya sekarang. Kosong aja. Nah. Tadi kan kita dilanjutkan nih boleh gantung pakaian itu kan itu berarti terus bagaimana orang itu langsung aja kau tanya, gimana dengan bendera merah putih itu kibar terus kan?
Allahu Akbar. Allahu. Ya tidak ada hubungan lah Pak, berjemur tetap dijemur, nanti gantung. Berarti jemuran itu gantungan untuk jemuran. Nah, gitu Pak jawabannya. Gantungan itu untuk jemuran. Adapun yang dipakai itu dilipat gitu baik. Yang jelas tuh bawalah doa. Pakai baju baca doa. Apa doa pakai baju Pak? Apa doa pakai baju? Allahumma inni as'alu'a khairu ma suni'a bihi wa na'udzubika min syarri ma suni'a bihi. Apa doa itu Pak? Baru dengar doa itu sekarang ya? Lambe 40-50 tahun Pak. Nah, kalau nak melepas bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Ada lagi doa yang lain pakai baju alhamdulillazi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Tuh kalau kita baca doa pakai baju itu kata Nabi, dosamu semua dihapus oleh Allah taala. Coba. Pakai baju pun pakai doa. Doa pakai dan lepas termasuk menghalangi setan. Menggunakan pakaian kita. Iya Pak. Jadi kata alim ulama itu, kalau kita nih sudah ingin baik, tapi kita pakai atribut orang tidak baik, akan dibilang buruk. Orang bilang saya ustadz Pak. Kata orang. Kata bapak saya, tidak, Nasir tuh lah namanya. Nasir tuh lah, ustadz bukan. Nasir tuh lah, bapaknya panggil. Saya pakai cadar lepis yang koyak-koyak depannya Pak. Kira-kira elok tak Pak? Elok tak? Tidak elok lah. Saya salah pakai atribut, salah pakai celana. Kalau saya pakai sarung, masih ustadz. Kalau saya pakai cadar lepis yang bolong-bolong tuh, ngapa di bolong-bolong dia? Biar dingin. Lepas aja sekaligus, loh, bolong-bolong tuh Pak. Kita akan dibilang jelek. Oh itu orang tidak baik, orang tidak bersyukur. Gitu. Pokoknya nakal lah dikit-dikit ya. Nakal. Nah sekarang pakaian yang dipakai oleh setan, lalu kita pakai, mesti kita hancur. Di WC tidak boleh lama-lama, tidak boleh. Azan berkumandang, setan pernah lari. Setan tuh anti dengar azan. Kalau dengar dia masih lari. Kemana nyumputnya ke WC? Kedua dalam kuku, yang kedua dalam baju-baju, atau yang keempat ke tempat yang nggak terdengar azan. Tidak boleh lama-lama. Lama-lama di WC pikirannya rusak. Pikiran baik hilang, yang ada pikiran buruk. Cepat-cepat, karena itu tempat tinggal setan. Begitu juga sesuatu yang dipakai oleh setan, kita pakai tanpa terasa, kita pun berubah jadi dia. Tiba-tiba marah tanpa sebab, tiba-tiba anak kesurupan, tiba-tiba bini minta uang belanja nambah nah, utang nggak ada, ya kan? Nah, kalau ada sebab tidak apa-apa Bu, Bang. Wah hari ulang tahun 7 Agustus, ada pun nambah. Ini apa tidak minta nambah 2 kali lipat, 2 kali, tengok bajunya. Nah, itu ada pengaruh setan. Maka dilipat baca doa begitu. Tapi tidak ada haram Mbak ya. Kalau digantung haram enggak? Ya tidak lah. Tidak ada kan? Tidak ada haram. Dosa tidak. Itu hanya adab saja. Nabi tidak menggantung tapi melipat. Hukumnya tidak menjadi wajib, menjadi adab saja. Cuman kalau kita tinggalkan adab, tadi itu kena sifat buruk itu saja begitu. Insyaallah gitu Pak ya. Yang jelas bareng dengan zikir, bismillah kan gitu di hadis. Tutup pintu baca bismillah. Emang kayak gitu, emang hadis gitu Pak. Mati lampu bismillah, hidup alhamdulillah. Ngunci rumah, jendela bismillah. Karena setiap benda yang lafaz bismillah, jin setan tidak boleh masuk. Ada malaikat penjaganya di situ. Ketika kita meninggalkan nama Allah, maka setan masuk. Setan cuma takut dengan nama Allah saja. Begitu juga anak berangkat sekolah, pegang tangan, baca nak bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Jangan bilang hati-hati yo, baru dia tahu hati-hati itu kayak mana. Tahu jalan tetap nyebrang lah tuh, tetap nyebrang lah tuh. Bilang hati-hati nak yo, ikuti bapak. Ya Pak, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, lepas. Hati-hati kita bilang, titipkan ke Allah juga bismillah. Gitu. Insyaallah ya. Cukup Pak, saya pagi ini mohon doa mau ke Palembang, mau ke Sekayu. Harusnya subuh, saya lupa kalau hari ini pengajian, ya kan? Ada WA, pengajian subuh sebenarnya. Pengajian subuh. Akhirnya berangkat. Ya semoga kita semua dengan ngaji, dengan ibadah dijauhkan sifat hasad. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Allahumma hdina wahdi bina wahdi an-nasi wal jan waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma nafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal masya wal munkar. Allahumma yassir lana umur waqti hajatina wahdina ila subulis salam. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami, selamatkan kami dunia dan akhirat. Kuatkan tambahlah ibadah kami dan jagalah pahala-pahala kami sampai kami terbawa ke negeri akhirat ya Allah. Berikan kami hati yang suci, hati yang bersih, hati yang baik ya Allah. Hilangkan sifat iri, dengki, sombong dan semua sifat tercela yang tidak Engkau sukai ya Allah. Ya Allah, tolong jaga kami, pelihara kami, belalah kami, selamatkan kami dunia dan akhirat ya Allah. Berkahkan hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami, dan apapun yang Engkau berikan kepada kami. Jadikan semuanya mudah kami taat kepada Engkau siang dan malam ya Allah. Di mana ada kebaikan tolong gunakan kami, jangan pernah jenuh dan bosan kepada kami ya Allah. Mudahkan kami untuk mengamalkan, untuk belajar dan mengamalkan ini agama dan menjaga ini agama ya Allah. Kalau di hari kemerdekaan ini ya Allah, kami bersyukur kepada Engkau ya Allah. Para pahlawan yang telah gugur ya Allah, tolong Kau terima amal kebaikan mereka dan Kau ampuni semua salah-salahnya mereka ya Allah. Lapangkan alam barzah mereka, angkat derajatnya setinggi-tingginya ya Allah. Sebab perjuangan mereka ini negeri bisa Engkau merdekakan dengan rahmat-Mu ya Allah. Kami mudah beribadah, mudah bekerja ya Allah. Kepada para pahlawan kami ya Allah, jagalah mereka. Lapangkan kuburnya, salapanglah dengan kubur sampai hari kiamat ya Allah. Ya Allah, kami yang masih diberi taufik untuk berjuang untuk menjaga agama sampai akhir hayat kami ya Allah. Apapun yang Kau berikan kepada kami, guna untuk taat kepada Engkau, bukan bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Orang yang sayang kepada kami, sayangilah mereka. Yang membantu kami, Engkau bantulah mereka. Dan yang gembirakan kami, gembirakanlah mereka. Orang-orang sayang kepada kami, sayanglah Engkau kepada mereka tanpa batas ya Allah. Dengan anak-anak anak yang soleh dan soleha ya Allah, anak yang bertakwa kepada Engkau, anak-anak berbakti kepada mak bapaknya dan kepada ini negara ya Allah. Ya Allah, berkahkanlah hidup kami ya Allah. Jagalah ini negeri dari segala keburukan, malah bencana, kemarau panjang dan kekurangan keberkahan ya Allah. Jagalah orang-orang baik dan orang-orang buruk menjadi baik ya Allah. Jagalah para ulama dan para pemimpinnya ya Allah, dari timur, barat, utara dan selatan ya Allah. Ya Allah, Engkau Khalik, Malik, Engkau lah pencipta segala sesuatu ya Allah. Maha kuasa tanpa batas dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dunia dan akhirat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbul lanal khuluqa طهره فلا